La taqumu sa'ah hatta tara ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Mekah, tanah Arab yang tandus gersang akan hijau kembali berpadang rumput. Nah, kita saksikan sama-sama Bunda. Kita akan menemukan situasi seperti ini Bunda. Ini Mekah hari ini. Tanda-tanda air zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita, makanya Akan muncul sungai-sungai di sana. rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama. Karena di Arab itu di sini bisa teman-teman lihat, Allahu Akbar. Ini kalau di Indonesia kan hal yang biasa. Biasa kalau Indonesia. Tapi kalau di sini Allahu Akbar. Ini Bunda yang dirahmati Allah, suatu hari saya ditanya oleh jemaah, Ustadz ini kan suka bicara tentang hari kiamat. Di mana-mana Ustadz bicara hari kiamat. Emang Ustadz tahu kiamat kapan terjadi? Boleh tanya gitu sama saya. Bunda, kok Bunda tanya gitu? Ya kan Ustadz bahas hari kiamat terus. Emang kapan kiamat terjadi Ustadz? Oh, Bunda tanya gitu sama saya. Jangankan saya. Rasulullah SAW saja tidak tahu kapan kiamat terjadi, betul? La ya'lamu ma jali ila Allah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Yang Rasulullah tahu kiamat itu kapan terjadinya tidak banyak, hanya sedikit. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari lagi. Cuma 5 hari lagi hari Jumat. Nah kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan nanti azan tak lagi terdengar di muka bumi. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak lagi terdengar azan berkumandang. Jadi kalau azan masih berkumandang bersyukur, kiamat masih jauh. Yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi sehingga Quran diangkat dari muka bumi. Bahkan dari para penghafal Quran, Quran itu akan dicabut Bunda. Sampai ada ulama cerita, nanti itu diceritakan dalam satu nas, ada orang-orang senang sholat. Karena hafalan masih ada, belum dicabut, rakaat pertama aman. Ya, masih hafal, belum dicabut sama Allah. Ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Amin. Aman. Dia baca surat pilihan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aman. Ruku, sujud, bangkit masuk ke rakaat kedua. Allah cabut hafalan Qurannya. Allahu Akbar. Imam lupa dengan bacaan Qurannya. Termasuk Al-Fatihah. Imamnya lupa. Makmumnya kesel. Oh, baru satu rakaat kok imam diam. Subhanallah. Subhanallah. Ya, mereka tidak tahu kalau Allah sudah mencabut hafalan Quran dari ingatan mereka. Padahal imamnya hafal 30 juz. Seperti Ustaz Rahmat ini, apa? 30 juz apa juz 30 Ustaz? Juz 30, sama kalau gitu ya. Juz 30. Ya, maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat imam balik badan. Lima la tuzakirtumu laqad nasitu bil ayah. Kenapa kalian diam saja? Aku lupa dengan bacaan Quranku. Makmumnya pun apa bilang? Kaifa nuzakiruka wa qad nasina aidan? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Imamnya lari ngambil Quran di lemari. Begitu dibuka mushaf Quran kita nanti bersih Bunda. Putih semuanya. Seolah-olah belum pernah dicetak. Tidak ada satu huruf pun nanti di mushaf Quran kita ini nanti bersih semua. Kenapa Allah angkat Quran dari muka bumi? Kiamat itu azab yang terburuk. Kiamat azab yang terburuk. Sementara Quran, kalam suci Allah yang maha suci. Tidak mungkin kalam Allah yang suci ini terkotori oleh azab yang buruk. Itu Bunda. Nah, kemudian kiamat tidak akan terjadi. Melainkan nanti orang beriman tak lagi berada di muka bumi. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah akan mencabut nyawa orang beriman dengan angin iliyin.
Rasulullah SAW sampaikan, "Satarihum min ardil Hijaz." Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Aina al-Hijaz? Al-makan ma bainal Makkah wal Madinah wa huwa al-Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Berarti angin ini akan berhembus dari Saudi Arabia. Itu sama Iliyin, diberi nama Iliyin karena lembut sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi misqalu dzarratin habatin minal iman illa sayamu. Tidak ada seorang pun yang walaupun imannya cuma sebesar biji sawi di dalam hatinya, angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi bunda, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan seneng. Jangan-jangan itu Iliyin. Enak sekali nih angin, segar sekali, tahu-tahu cabut nyawanya. Angin ini akan berhembus dengan sangat cepat, maka dalam waktu singkat orang beriman habis di muka bumi. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk manusia yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka tidak punya iman. Laisa lahum iman walau bimiskil dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Itulah manusia yang paling buruk di muka bumi. Makhluk yang paling buruk di muka bumi, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna syiraran nasi fil anam alladina ja'athumus sa'atu baktatan. Seburuk-buruk manusia sesungguhnya di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Nah, orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat. Alhamdulillah. Banyak ayat tanda-tanda yang lain sebelumnya yang juga Rasul sebutkan. Yang pertama yang berikutnya diantaranya adalah kiamat tidak akan terjadi. La taqumu sa'ah hatta tara ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Mekah, tanah Arab yang tandus gersang akan hijau kembali berpadang rumput. Nah, kita saksikan sama-sama bunda. Ini perjalanan saya ke Tanah Suci Mekah November 2018. Saya bilang sama yang punya travel, Pak, kita berangkat dari Madinah. Kita masuk dari Madinah, nanti mikot kita di Bir Ali. Dari Jeddah ke Madinah, seperti ini perjalanannya, bunda. Terlihat bunda? Ada tidak terlihat padang pasirnya? Bunda? Padang pasirnya ada. Yang terlihat apa? Hijau, luar biasa. Merinding saya. Allahu Akbar. Bukankah Rasul sabdakan 14 abad yang lalu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab yang tandus, gersang, kering akan hijau berpadang rumput. 2018 saya sudah lihat, apalagi Tabuk bunda. Tabuk itu udah indah, hijau di mana-mana. Nah kemudian jemaah Indonesia kalau umroh kedua biasanya mengambil mikot yang terdekat. Mikot apa bunda? Ji'rona, mikot Siti Aisyah. Nah, kalau bunda di mikot Ji'rona itu kan ada masjid ya, tempat kita berganti, kita menggunakan kain ihram, sholat ihram di sana kan. Nah, kita menyusuri pinggiran Mekah dari belakang pinggir masjid Ji'rona ini, kita akan menemukan ke situasi seperti ini bunda. Ini Mekah hari ini. Tanda-tanda air zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita, makanya Akan muncul sungai-sungai di sana. rajin-rajin beribadah, berbuat baik pada sesama, karena di Arab itu di sini bisa teman-teman lihat. Allahu Akbar. Ini kalau di Indonesia kan hal yang biasa. Biasa kalau Indonesia. Tapi kalau di sini Allahu Akbar. Ini nih burung dudut. Duduk. Oh tuh. Oh ikan nih kelihatan nggak tuh? Tanda-tanda kiamat katanya kan. Tanda akhir zaman guys. Zaman. Dari tadi saya kurang fokus liatin ikan, makin sini kok. Gimana bunda? Untung gak ada yang nabrak ke betis sedikit. Nah kemudian Rasulullah sampaikan kiamat tidak akan terjadi, melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Jadi saya baca kitab-kitab yang saya punya.
Tidak ada kitab di rumah, saya beli. Qadarullah karena saya dapat tugas ke Palestina. Januari kemarin kami baru ke Palestina. Jadi dalam setahun, tahun ini kami dapat jatah 4 kali ke Masjidil Aqsa. Nah biasanya kami karena kerjasama dengan lembaga dari Kairo, maka kami menggunakan pesawat Egypt Air, kami transit di Kairo. Jadi kami 3 hari di Kairo, kemudian 3 hari di Jordan, 3 hari di Palestina. Nah Bunda yang ingin berangkat ke Masjidil Aqsa bersama saya, insya Allah bulan Juli nanti Bunda. Kita berangkat kembali ke Masjidil Aqsa, ke kiblat pertama kita umat Islam. Kiblatnya para nabi dan rasul, padang mahsyar kita nanti di akhirat. Ketika kiamat terjadi, hancur alam semesta. Kita dibangkitkan di yaumul ba'as, padang mahsyar kita adalah Masjidil Aqsa. Palestina, Masjidil Aqsa itulah padang mahsyar kita. Nah, kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan bangkit untuk yang terakhir kali. Dan ini angin aura kebangkitan Islam sepertinya telah dekat, Bunda. Nah, menjelang kebangkitan Islam, kondisi dunia hancur lebur, buruk luar biasa. Dan nyawa manusia dianggap murah. Bunda, sudah terjadi kan? Nah, kemudian Rasulullah sampaikan lagi bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Palestina berdarah-darah. Bunda tadi sudah saksikan, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Joko tadi. Ya, saya saat ini bekerja sama dengan Sahabat Peduli Memanggil. Nah, Sahabat Peduli Memanggil ini merupakan sebuah lembaga yang komit untuk menyalurkan bantuan dari Indonesia, terutama ke Gaza, Palestina. Saya sudah kenal Ustadz Amrozi, Ustadz Fadil, kemudian ada Ustadz Abdul Manaf. Mana Ustadz Abdul Manaf? Nggak ada. Nah, beliau juga pengurus dari SPM, ya. Dan ini teman-teman juga ada Bang Agus, Ustadz Joko. Nah, Bapak Ibu Dr. SWT, nah kiamat tidak akan terjadi sehingga Palestina berdarah-darah. Dan apabila Palestina berdarah-darah, maka jangan harap ada kebaikan demi kebaikan sampai Islam bangkit, Bunda. Itu Bunda yang Allah SWT. Bulan Januari saya coba berangkat ke Palestina. Baru 4 bulan pembantaian, Januari 2024. Saya berdua dari Indonesia. Saya dan Ustadz Randi Ilhamsah. Beliau dari Pekanbaru, dari Panam. Dari Garuda Sakti kalau nggak salah. Dari Jalan Garuda Sakti itu. Beliau dan saya berangkat dari Indonesia. Kami bertemu dengan Duta Besar Indonesia. Saya sudah bertemu dengan Dubes RI di Kairo. Sudah 3 kali. Kami ngobrol, bahkan makan bersama dengan beliau. Nah, kami coba masuk saat itu. Ini beberapa kunjungan saya, Bunda. Setiap saya ke Palestina, saya coba manfaatkan untuk mengunjungi mereka. Ya, saya sampaikan pada mereka, alhamdulillah ada beberapa pihak di Palestina yang bisa menutup, walaupun resikonya besar. Ini kalau saya ketahuan sama tentara Israel, saya akan dideportasi. Diam-diam kami masuk ke rumah sakit, just 5% and the take over from 15 minutes. Hanya 5 orang saja dan kalian tidak boleh lebih dari 6 orang. Saya bawa, saya kunjungi pasien itu. Saya yakinkan, we never stop to help you till you get the freedom like us in our country. Kami tidak akan pernah berhenti membantu kalian sampai kami mendapatkan kemerdekaan. Kalian merdeka di tanah kalian sebagaimana kami merdeka di negara kami. Ini komitmen kami Indonesia. Setiap ada kesempatan, 2 tahun kami tidak bisa masuk saat itu di blokade, maka begitu ada perbatasan, Syekh kami bilang, Ustaz, Al-Anbi Bridge dibuka, Ustaz, kami lari ke Jordan, dari Anbi Bridge kami masuk. Ya, bersama para dokter, kita kunjungi, kita sampaikan pada mereka bantuan demi bantuan. Kami semangati mereka. Ya, kalian masih punya masa depan. Kemenangan Islam sebentar lagi, sabarlah kalian. Jika kalian, kehilangan orang tua kalian, kamilah orang tua kalian berikutnya. Inilah yang kami lakukan, Bunda. Dulu saya belajar dengan para guru saya dari Palestina. Kalau Ustaz Muhammad Hussein ke Gaza, saya ke West Bank. Jadi saya setiap hari ketemu Israel, Bunda. Setiap hari makan, kemarin saja Januari kami lagi makan tentara. Ada mungkin 30 orang ke sana kemari. Biasa aja kami makan. Mereka sudah hafal saya karena saya sering membawa jamaah Indonesia masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, Bunda yang mau ke Masjidil Aqsa, insya Allah nanti bulan Juli, Bunda ya, bersama saya, jangan sama yang lain. Sekalian menjadi
Ketika itu saya diusir sama tentara Israel karena tentara mereka sudah mengendus saya selalu memberikan bantuan. Akhirnya mereka yang datang nyamar, ini Syekh, orang terpandang tapi beliau menyamar jam 1 malam datang ke hotel saya. Saya berikan bantuan ini dalam bentuk uang cash. Kemudian ke direktur Masjidil Aqsa, Syekh Umar Al-Kiswani, beliau sedang di Jordan. Saya bicara lewat telepon kepada beliau, saya minta izin untuk menyalurkan donasi untuk perbaikan Masjid Kibli, 1 dari 5 masjid besar di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun Buddha, komplek. Di dalamnya ada 18 masjid, 13 masjid kecil, ada 5 masjid besar. Salah satunya Masjid Kibli yang berkubah hitam, itu Al-Aqsa. Ada Masjid Doma Bedrok yang berkubah emas, itu juga Masjidil Aqsa. Sebelum pulang biasa saya sowan ke guru saya, ini guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi, ketua Rabithah Ulama Palestina. Beliau mengkader beberapa anak-anak yatim untuk menjadi pejuang yang akan membebaskan Palestina. Saya tahu itu dan para guru-gurunya, kami sanunkan beberapa hampir 100 juta untuk beliau, untuk anak-anak yatim yang beliau pelihara bersama istri saya. Nah ini ketika saya di Kairo, saat itu saya ngobrol dengan Kepala Biro Politik Indonesia di Kairo, Ibu Dian. Saya berangkat sama Ustadz Randi, alhamdulillah Anda Palang Merah Indonesia sudah lebih dulu berada di sana. Ini kami di Kairo Bunda. Rencananya dari Kairo kami ke Ismailia, Ismailia ke Al-Aris, Al-Aris ke Rafah, Rafah baru masuk ke Gaza. Tapi kedua-dua Ibu Dian mengatakan, Ustadz tidak Ustadz, ini tahun terakhir saya tugas di KBRI Kairo, Mesir. Ustadz ini Pak Jokowi bilang semua WNI evakuasi, nggak boleh ada yang masuk, keluarkan. Ustadz malah masuk, tidak Ustadz. Akhirnya saya hanya di perbatasan Bunda, dan kita ngobrol dengan Direktur Rumah Sakit Palestina, ini Ustadz Randi Ilhamsah dari Panam, Pekanbaru, dan ini Direktur Rumah Sakit Palestina. Saya sampaikan pada beliau rencana kunjungan kami ini mau ke Gaza. Baru 4 bulan pembantaian, bom masih di sana sini. Kami sudah siap untuk tidak kembali saat itu Bunda. Saya sudah berpisah dengan istri saya, sudah minta izin kalau kita tidak bertemu, saya tidak pulang lagi, nanti kita ketemu di surga ya. Saya bilang begitu sama istri, udah lulus saya balik lagi. Nah ini kepada Bulan Sabit Merah Palestina, ini Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina, Mr. Tariq Arafat. Ini disaksikan Pak Arifin dan Pak Ridwan, kita serahkan ini. Bunda, kenapa harus Palestina Bunda? Nah, ini momentum di mana saya mengunjungi 22 pasien yang ada di rumah sakit ini. Masih terbayang merah darah mereka Bunda. Persiapan untuk mengunjungi satu persatu dari pasien yang dirawat di rumah sakit Palestina di Kairo ini, kita akan serahkan bantuan untuk mereka sebagai tanda cinta kita kepada mereka, saudara kita Palestina. Baik, ikuti sama kita. Ini lembaga-lembaga. Ya ini di Pekanbaru, Bunda. Ini juga teman-teman kita di Pekanbaru. Ini kita juga yang menggagas. Banyak dari Pekanbaru ini, lembaga-lembaga yang juga luar biasa. Termasuk SPM dari Tangerang. Ini juga komitmen untuk membantu Gaza. Insya Allah, Bunda. Baik Bunda Rahmatullah Ta'ala. Nah Ustadz, kenapa harus Palestina Ustadz? Karena Palestina ini jantung dunia. Ya. Profesor Karl Hauser, gurunya Adolf Hitler mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Siapa yang bisa menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia, Bunda. Maka dia mulai dari Palestina. Maka jika ingin menyelesaikan masalah dunia, mulailah dari Palestina. Ya, bahkan secara geografis, Palestina itu menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Eropa, Afrika, Eropa, dan Asia. Itulah kenapa 90% lebih para nabi dan rasul dilahirkan di Palestina, dibesarkan di wilayah Syam, menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada satu pertanyaan menarik. Huzaifah ibnul Yaman, bukan Huzaifah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, Ya Rasulullah, Ayul masjid bunya fil alam awadan. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Semua ayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak pembangunannya Ustaz? Ya Rasulullah. Arba'una sana 40 tahun. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat, tapi maknanya padat. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, itu titik nol peradaban. Dan masjid yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Disebut Aqsa karena paling jauh dari Mekah saat itu. Jaraknya 1233 km. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang ditempuh Rasulullah SAW Mi'raj.
Yang membangun masjid ini adalah Nabi Adam alaihissalam dibimbing malaikat Jibril. Jadi kehormatan dari Allah untuk Nabi Adam membangun dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Titik nol peradat. Berarti Allah menetapkan takdir kita di muka bumi, kehidupan kita di muka bumi bermula dari Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya, apabila manusia di seluruh dunia sudah mulai berbicara tentang matanya tertuju kepada Palestina, Gaza, setiap hari kita mendengar Gaza, Palestina. Ini isyarat bahwa kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Bunda, sepi kemana ini Bunda? Bunda, masih bersama saya? Jadi masuk surganya? Jadi besok? Oh enggak. Jadi kalau manusia, if all seeing us, I directed to Gaza, all seeing us, all over the world. This is the sign from Allah that we are now in the last episode of human civilization. Itu kata mereka. Dan saya sampaikan ini pada mereka. Apabila manusia di seluruh dunia matanya tertuju pada Gaza karena kebiadaban bangsa Yahudi ini, itu pertanda kiamat telah dekat kepada kita. Sedekat apa Rasulullah sampaikan? Sambil menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi, ya Ibnu Hawalah, intara rayatan Sudan, qamat fi Baitul Maqdis, atau fi aknafi Baitul Maqdis, fasa'atu aqrabu ilaikum min katifika ila ra'sika. Hai Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Dan ini tidak lama lagi insya Allah. Saya sudah mencium aura kebangkitan Islam. Kenapa? Para ulama dunia terutama dari Gaza dan Palestina, mereka mimpi Rasulullah akan berperang di Palestina. Allahu Akbar. Bunda, masih betah di Pekanbaru Bunda? Bagi mereka yang cinta dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Dunia sebentar lagi akan tiada. Bagi mereka yang rindu pada Allah, cinta akhirat, bergembiralah karena akhirat akan segera datang. Allahu Akbar. Tapi sebelum itu, kemenangan Islam akan terjadi. Seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, nangis beliau. Ini lupa lagi saya. Di Sumatera Barat, di Padang. Ustadz, kenapa Allah membiarkan Palestina dibantai Ustadz? Mana pertolongan Allah? Bukankah mereka adalah hamba-hambanya yang beriman, muslim? Kenapa mereka dibantai begini? Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan itu dalam benak kita Bunda? Ada? Ya. Ini detik-detik Gaza dibantai Bunda. Justru yang kita saksikan ini adalah tanda cinta Allah kepada Gaza. Sakit memang. Kok tanda cinta Allah Ustadz? Kok cinta Allahnya menyakitkan Ustadz? Jangan salah Bunda. Inilah yang menjadi kabar gembira dari Rasul untuk kita. Ya. Bunda, kita waktu sampai jam berapa ini? Masih lama? Masih lama? Alhamdulillah. Baik, berarti lanjut Bunda? Lanjut Bunda? Jamaah. Oi jamaah. Lanjut. Saya baru dimulai ini. Bunda Irfatil Subhanahu wa ta'ala. Bunda kenal malaikat Jibril? Tahu. Siapa malaikat Jibril Bunda? Siapa malaikat Jibril? Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ada tugas lain? Tidak ada. Berarti status malaikat Jibril nggak pernah update. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun kan? Berarti sudah 14 abad nganggur, 1400 tahun nganggur. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu, gitu. Bunda, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling banyak tugasnya. Tidak ada malaikat seabek Jibril tugasnya. Dan indahnya, luar biasanya, Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Ya.
Dan Jibril fisiknya, kata Rasulullah SAW, Inna li Jibrila situmi'ata janah. Sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Sayapnya ada 600, nempel di mana tuh bunda? Wa minha, dari 600 sayap yang dimiliki Jibril, ada 2 sayap yang tidak dibentangkan melainkan ketika Lailatul Qadar terjadi. Jadi ada 2 pasang sayap Jibril yang dibentangkannya hanya setiap Lailatul Qadar terjadi. Fa idza yungshirhuma, dan apabila kedua sayap ini dibentangkan, fayujawizanil masyriq wal maghrib, maka ufuk timur tertutup sampai ufuk barat. Bayangkan ketika 2 sayap ini dibukakan, ufuk timur dan ufuk barat tertutup dengan kuasa sayapnya malaikat Jibril. Terbayang besarnya tubuh malaikat Jibril? Terbayang bunda? Besar kan malaikat Jibril, betul? Ufuk timur ini tertutup oleh sayapnya Jibril. Tapi ketika berbicara siksa neraka, takut malaikat Jibril. Takut. Ini kisah di mana Jibril meminta tolong Rasulullah agar Allah menghentikan nyala api neraka. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan sama-sama. Jangan kemana-mana. Tetap bersama saya sedang satu ini bunda. Suatu hari, malaikat Jibril datang berkunjung pada Rasulullah SAW. Namun kali ini tidak biasanya. Jibril datang dengan wajah penuh ketakutan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril warahmatullah. Ma bika ya Jibril? Ada apa denganmu ya Jibril? Ra'aitu syai'an makruhan min wajhika. Aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai dari wajahmu. Ma bika ya Jibril? Ada apa Jibril? Ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla sedang menyalakan api neraka. Inna hadhihi hatta al-yawm inna Allah Azza wa Jalla yas'an nar min nari kullaha. Allah sedang menyalakan api neraka, semuanya membara ya Rasulullah. Kami para malaikat ketakutan. Jibril yang badannya besar luar biasa takut dengan api neraka. Manusia yang kecil tidak ada artinya, sombong menantang neraka Allah. Kurang ajar tuh manusia. Kami para malaikat takut ya Rasulullah. Allah membuat membara api neraka. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Lakinnani tadzakartu bika ya Rasulullah annaka rahmatan lil alamin. Aku tiba-tiba teringat kepada Anda. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Anda rahmatan lil alamin. Tolong ya Rasulullah, mintalah kepada Allah berhenti dari menyalakan api neraka. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, Israh li kaifa kanatin nar allati taraha. Jibril, jelaskan kepadaku seperti apa neraka itu Jibril. Ya Rasulullah, masalun nar min narillah min niradillah kama sariqar. Neraka itu adalah ibarat lubang demi lubang yang bertingkat ya Rasulullah. Setiap Anda masuk ke satu lubang neraka, itu biduni hatta, luas wasiatun jidan, luas tanpa batas. Wa mamlu'atun bin nar, penuh dengan api neraka. Walau kutirat min nariha ila dunya, walau kutratan la afsadatid dunya wa ma'ayishuha. Andai satu percik saja dari api neraka itu dipercikan ke dunia ini, hancurlah dunia dengan segala isinya. Liman waidatin nar ya Jibril. Untuk siapa neraka itu disediakan, diciptakan? Neraka yang paling bawah
adalah neraka bagi mereka yang menyembah benda-benda langit ya Rasulullah. Neraka yang paling dasar adalah bagi kaum munafikun, orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan keingkaran mereka. Mereka bungkus dengan pura-pura beriman padahal mereka munafik. Itu yang paling di bawah ya Rasulullah. Di atasnya lagi ya Rasulullah, neraka bagi mereka yang menyembah bintang-bintang. Di atasnya lagi neraka bagi orang yang menyembah bulan dan matahari. Terus Rasulullah Jibril cerita. Yang kelima adalah neraka bagi orang Yahudi yang kufur kepada Allah, ingkar kepada dakwah Nabi Musa AS. Neraka yang keenam adalah bagi orang-orang Nasrani yang musyrik mempersekutukan Allah. Mereka menolak dakwahnya Nabi Isa bahkan mempertuhankan Isa bin Maryam. Giliran neraka yang paling atas, Jibril diam. Rasulullah yang sedang semangat mendengarkan, Jibril diam. Istamir ya Jibril. Idan, man ahlus sabi'ah? Lanjutkan Jibril. Lalu siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril? Berat bagi Jibril untuk mengatakan siapa penghuni neraka yang paling atas neraka yang ketujuh. Jibril, limana ya Jibril? Limana taskut? Kenapa engkau diam Jibril? Siapa penghuni neraka yang ketujuh? Rasulullah penasaran. Makin lama makin takut Rasulullah karena Jibril diam. Dibalikan badannya, mannya Jibril ahlus sabiah. Siapa penghuni neraka yang ketujuh Jibril? Kul, katakan. Karena Rasulullah memaksa menanyakan Jibril siapa penghuni neraka yang ketujuh. Maka Jibril pun menjawab, ummatuka ya Rasulullah. Umatmu wahai Rasulullah. Umatmu lah penghuni neraka yang paling atas. Allahu Akbar. Demi mendengar umatnya masuk neraka yang ketujuh, pingsan Rasulullah. Pingsan. Terkulai lemas, kaget mendengar Jibril mengatakan kita akan menjadi penghuni neraka yang ketujuh. Nauzubillah. Pingsan Rasulullah SAW. Nangis Jibril. Qum ya Rasulullah. Bangun ya Rasulullah. Jitu ilaika li atabarrubika ya Rasulullah. Aku datang meminta berkah kepada engkau. Engkau malah pingsan. Aku tadi tidak akan mengatakan kepadamu siapa penghuni neraka yang ketujuh. Tapi engkau memaksa. Ini jadinya. Bangun ya Rasulullah. Nangis Jibril di atas tubuh Rasulullah. Tidak lama kemudian Rasulullah bangun dan siuman. Dengan mata berkaca-kaca, tidak terima umatnya menjadi ahli neraka. Rasulullah mengatakan lagi kepada Jibril, "Tatakid biqaulika ya Jibril, ummati min ahli sabiah." Kau yakin Jibril, umatku menjadi penghuni neraka yang ketujuh? Ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Manhum ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Siapa umatku yang masuk neraka yang ketujuh Jibril? Alladzina yajtanibuna al-kaba'ira. Alladzina yajtanibuna al-kaba'ira wa lam yatubullaha madama hayatim hatta al-mamat. Mereka adalah umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertobat sampai mati. Mereka lah penghuni neraka yang ketujuh ya Rasulullah. Mereka mempersekutukan Allah. Mereka berzina, mereka dusta, durhaka pada orang tua. Mereka tidak bertobat sampai wafatnya. Mereka memakan harta riba. Mereka membunuh. Rasulullah tidak terima. Rasulullah pergi menghadap Allah, sujud menangis terisak-isak kepada Allah. Rasulullah mengemis, ya Rabb, ummati ya Rabb, harirhum min narik. Umatku ya Allah, jangan kau masukkan ke dalam neraka-Mu. Bebaskan umatku ya Rabb. Nangis Rasulullah SAW terisak-isak. Jemaah, kurang cinta apa Rasulullah pada kita? Kurang cinta apa Rasulullah kepada kita? Tidak terima umatnya dikatakan masuk neraka. Rasulullah pergi menghadap Allah, sujud
menangis terisak-isak. Bebaskan umatku dari neraka-Mu ya Allah. Bebaskan mereka. Bunda tahu berapa lama Rasulullah sujud mengemis kepada Allah. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Demi mengharap kepada Allah, tidak akan bangun sampai Allah mengatakan tidak akan menyiksa umatnya di dalam neraka. Kurang cinta apa Rasul sama kita, Bunda? Kurang cinta apa beliau pada kita? Beliau tidak tega kita masuk neraka. Tunjukkan kepada saya, ada tidak yang melebihi cinta Rasul pada kita? Ibu kepada anaknya pun tidak bisa mengalahkan cinta Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa membangunkan Rasulullah kecuali adanya Bilal. Rasulullah bangkit, berwudu, pergi ke masjid. Para sahabat kaget. Bidunil kanam, mubasyaratinil qiyam, bisalatin ma'anniyam. Ma'lu'umab. Tidak banyak bicara. Rasulullah langsung, Bilal, aqimis shalah. Bilal, qomat Bilal. Para sahabat kaget, bengkak mata Rasulullah, pucat wajah Rasulullah. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Demi mengemis kepada Allah. Memperjuangkan kita agar kita tidak disiksa di neraka. Abu Bakar khawatir dengan Rasulullah SAW. Lari, Rasulullah tutup pintunya. Menangis kembali sujud lagi. Khalas ya Rasulullah, kum. Sudah ya Rasulullah. Allah mendengar Anda, sudah. Abu Bakar tidak berhasil membangunkan Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar pulang sambil menangis. Di jalan bertemu dengan Umar bin Khattab. Mampikah ya Abu Bakar? Kenapa kau menangis Abu Bakar? Rasulullah. Umar pun tidak bisa. Sambil menangis pun Umar pulang. Salman Al-Farisi datang. Salman Al-Farisi berpikir, jika Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa membangunkan Rasul, apalagi aku? Fatimah. Barangkali Fatimah bisa membujuk Rasul. Fatimah lah mendengar suara Siti Fatimah mengucapkan salam. Bangun Rasulullah SAW. Begitu diceritakan kepada Siti Fatimah bahwa umat Rasulullah akan masuk neraka. Menangis terkulai lelah Siti Fatimah. Maka apa kemudian? Bersujudlah mereka pada Allah. Maka Allah berfirman kepada Jibril, Jibril, kenapa kekasihku Muhammad terus-terusan sujud? 3 hari 3 malam dia tidak berhenti sujud. Apa yang dia minta? Padahal Allah Maha tahu. Allah ingin agar kita tahu kejadian yang sesungguhnya. Ya Allah, beliau meminta kepada Engkau ya Rabb, agar Engkau membebaskan semua umatnya dari neraka. Itu yang Muhammad minta. Iya ya Rabb. Katakan kepada Muhammad, aku haramkan neraka bagi umatnya. Allahu Akbar. Berhasil Rasulullah perjuangkan. Allah haramkan neraka bagi kita. Alhamdulillah. Senang tidak Bunda? Perjuangan Rasul. Cinta besar Rasul pada kita. Kurang cinta apa Rasulullah sama kita? Sekarang pertanyaan kita. Adakah kita cinta sama Rasulullah? Bukan. Saya tidak yakin. Mungkin hanya pengakuan saya. Kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, Palestina tidak akan menderita. Palestina dihuni oleh 4,29 juta jiwa. Tidak kurang dari 4,29 juta jiwa menghuni Palestina. Dan Palestina dikelilingi oleh negara-negara Islam Arab. Umat Islam di sekeliling Palestina Islam Arab. Ada 364,76 juta jiwa. Tapi di Palestina hanya 9,6 juta Yahudi saja. Kok bisa 9,6 juta Yahudi membantai gajah sampai hari ini? Itu kemana 364 juta jiwa? Kalau betul kita cinta Rasulullah, tidak mungkin umatnya dibikin menderita. Maka Rasulullah tersenyum bangga di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan, Alhamdulillah. Kenapa kalian menyaksikan aku menangis seperti itu? Ya Allah, 3 hari 3 malam aku mengemis kepada Allah agar Allah mengharamkan neraka atas kalian. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Alhamdulillah. Udah. Maka Rasulullah sambil tersenyum bangga dan sahabat menangis mendengarnya. Ummati hadihi,
Ummatun marhumatun. Laisalah ikabul fil akhirat. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Alhamdulillah. Bunda, senang tidak Bunda? Nggak ada yang jawab. Bunda, saya habis-habisan berekspresi ini. Jawab. Bunda, senang tidak Bunda? Rasulullah berhasil membujuk Allah dan Allah mengabulkan. Kita tidak akan disiksa di neraka. Alhamdulillah. Ummati hadi, umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Hanya kita Bunda yang tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Laisa laikaun fil ada. Sahabat berkata, ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa khati'atun katsira. Idzan fama lana alla ma'adimu fil akhirah. Wala. Kalau kami tidak disiksa di dunia, bagaimana jiwa kami dibersihkan dari dosa dan salah kami? Ujidat hizukul dunya. Allah segerakan kafarat atas salah dan dosa kalian di dunia. Jadi bukan tidak ada kafarat atas dosa dan salah kita, Bunda, ada. Tapi tidak di akhirat, di dunia. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Rasulullah menegaskan, innallaha idza yuhibbu 'abdan ajilat hizu fi dunya. Falaysa lahu jannah. Jika Allah, sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia. Allah tidak mau dia menderita di akhirat. Di akhirat tinggal menikmati surga. Maka tidak salah. Itulah kenapa umat Rasulullah duluan masuk surga. Karena hisabnya sudah selesai di dunia. Betul Bunda? Bisa diikuti Bunda? Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Ada 3 cara Allah tunaikan kafarat atas dosa dan salah kita di dunia. 1. Bil fitani, dengan fitnah, wara, petaka akhir zaman seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, ujian keimanan ini berat zaman kita. Saking beratnya Rasulullah, sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawmaidin bidinikal qarabi al-jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, satu masa, 1 tahun di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada iman Islamnya, orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan kebenaran, seperti memegang bara api panas. Dituduh ekstremis, fundamentalis, teroris, intoleran, anti-NKRI. Itu seabad fitnah lah. Betul Bunda? Panas kan? Padahal kitalah yang membela negara. Kitalah yang menjaga kebenaran. Kitalah yang jujur. Tapi mereka yang pendusta dan berkuasa, kita difitnah. Panas kita. Betul tidak Bunda? Tapi kalau dilepaskan ada cahaya Islam, betapapun panas kita enggak. Orang yang seperti ini, istiqomah memegang teguh prinsip kebenaran Quran dan Sunnah, betapapun panas, dia akan mendapatkan pahala dahsyat. 100 kali syahidnya para sahabat. Hari ini kita istiqomah pegang teguh Quran dan Sunnah. Tidak peduli kita kehilangan dunia, kehilangan pangkat dan jabatan. Tidak peduli. Kita pegang keyakinan iman Islam kita. 100 kali syahidnya para sahabat. Allah. Man ahya sunnati 'inda fasat ubati falahu ajru syahid. Ya syahid. Jamaah.